Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang pertama, eee, mata kuliah dasar-dasar akuntansi, saya ingin menjelaskan secara sepintas materi di sesi yang pertama ya. Baik, saya ingin eee, share screen nih. Ya, ini adalah apa yang mau saya terangkan ya. Oke. Jadi di dasar-dasar akuntansi yang sekarang ini ya, atau yang eee, dasar-dasar akuntansi yang kedua ya, ini lebih menjurus ke akuntansi untuk perusahaan dagang ya. Jadi teman-teman harus paham dulu apa itu perusahaan dagang ya. Eee, Kalau kemarin di dasar-dasar akuntansi satu itu lebih ke perusahaan jasa ya. Jadi kita ulang lagi nih, apa itu perusahaan jasa, apa itu perusahaan dagang ya. Jadi kalau perusahaan jasa itu dia menghasilkan jasa atau produknya itu ya kita nggak bisa pegang ya. Produknya itu kita bisa rasakan, we feel that, we experience that, tapi we cannot touch ya, nggak bisa dipegang, nggak bisa dibawa gitu. Itu perusahaan jasa. Contoh-contohnya perusahaan jasa itu seperti misalnya untuk hiburan, Disney ya, taman hiburan itu. Kalau di Indonesia ya kayak Ancol gitu ya, atau Dunia Fantasi gitu ya, atau water park gitu ya. Jadi kita bisa merasakan ya, tapi produknya itu nggak bisa dibawa, itu nggak bisa gitu ya. Kemudian misalnya untuk transportasi, Lion Air, misalnya Garuda Indonesia gitu, atau mungkin yang perusahaan bis itu ya, yang kita misalnya mau pulang kampung kita pakai bis, atau kereta api yang setiap hari kita pakai misalnya, seperti itu. Kemudian bisa juga untuk convenient dan juga hotel ya, misalnya ya kalau yang sekarang ini ya yang kita sering pakai kalau pas liburan ya, di luar pandemi, kan ini lagi pandemi. Ya hotel-hotel atau losmen ya, itu seperti itu juga perusahaan jasa. Kemudian jasa keuangan misalnya perbankan ya, kita pakai bank muamalat atau BRI seperti itu juga jasa. Kemudian telekomunikasi, ini yang paling sering kita pakai sekarang, ada yang pakai Telkomsel, ada yang pakai Excel, dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah perusahaan jasa dan perusahaan jasa itu laporan keuangannya simpel ya. Jadi pendapatan dikurangi beban-beban. Udah dapat. Kalau pendapatannya lebih besar dari beban-beban, maka pasti hasilnya akan positif. Itu disebut laba ya. Tapi kalau lebih besar bebannya ya, maka itu pasti akan minus nanti hasilnya di sini, sehingga itu yang disebut rugi. Nah, kalau sama gimana? Kalau sama itulah yang disebut sebagai break even ya, atau impas seperti itu. Ini adalah contoh perusahaan laba rugi perusahaan jasa. Ini sudah kita pelajari di dasar-dasar satu kemarin ya. Ini review saja. Kemudian selain ada tadi laba rugi, kemudian ada juga yang disebut sebagai laporan perubahan modal. Ini menceritakan modal awalnya berapa, ya. Kemudian tadi ada tambahan laba bersih 16 juta. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata kalau perusahaan itu kalau laba maka dia akan bertambah, ya. Modalnya itu akan bertambah. Nah, jadi modal ditambah laba ya. Kemudian akan dikurangi dengan price. Price itu sesuatu yang dipakai oleh pemilik. Itu disebut price. Nah, dia akan mengurangi. Jadi 10 tambah 16 itu sekitar 26. Kemudian dikurangi price 1
juta ini di sini ceritanya, maka hasil akhirnya menjadi 25 ya. Jadi modalnya yang awalnya 10 juta sekarang menjadi 25 juta. Kenapa? Karena ada laba, jadi perusahaannya laba. Jadi kalau perusahaan itu laba, maka modalnya akan bertambah terus ya. Sebaliknya kalau misalnya ininya rugi, maka dia akan mengurangi di sini. Jadi perusahaan yang rugi itu modalnya akan terus digerus, berkurang ya. Kemudian ini laporan keuangan yang ketiga yang disebut sebagai neraca atau balance sheet. Kita lihat di sini ada aktiva, ada kewajiban, dan modal. Jadi yang tadi yang hasil 25 tadi kita pindahkan ke neraca di sisi modal sini. Jumlahnya harus balance ya, kanan dan kiri. Nah, ini adalah perusahaan jasa yang sudah kita pelajari di dasar-dasar akuntansi 1. Semester ini Anda belajar dasar-dasar akuntansi 2 ya, yang berhubungan dengan perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu apa? Perusahaan yang pekerjaannya itu hanya beli, habis beli dia jual. Jadi dia beli kemudian jual. Dia nggak pernah memproduksi. Ya. Contohnya apa? Contoh yang paling gampang kita lihat adalah yang di kanan kiri kita sekarang ya, ada Alfamart, Indomart gitu ya. Itu adalah mereka membeli dari wholesaler kemudian menjual kepada masyarakat. Nah, itu ada perusahaan dagang seperti itu ya. Nah, contoh-contohnya bisa dilihat di sini ya. Kayak Matahari itu juga begitu. Barang-barang elektronik misalnya Electronic City, mainan, kalau dulu ada Hoya, kalau sekarang apa ya? Perusahaan yang membeli mainan kemudian menjual gitu ya. Berarti Pak yang misalnya kita lihat di pasar itu sebenarnya perusahaan dagang. Iya, sebenarnya wujud dari perusahaan dagang itu adalah yang kita lihat di pasar ya. Pokoknya asal dia tidak memproduksi sendiri, jadi dia hanya membeli barang, kemudian jual lagi. Nah, itu perusahaan dagang sebutannya ya. Toko cat, toko material, ya itu adalah perusahaan dagang. Nah, itu konsepnya perusahaan dagang yang akan kita pelajari di semester ini ya, teman-teman. Lalu tata caranya bagaimana Pak? Tata caranya sama seperti waktu perusahaan jasa. Dimulai dari ada bukti transaksi, kemudian kita jurnal, sesudah kita jurnal kemudian kita masukkan ke buku besar, diposting namanya, kemudian dihasilkan neraca saldo atau trial balance, kemudian kita kasih jurnal penyesuaian, kemudian ini sudah masuk di kertas kerja ya di sini. Dari situ nanti akan kita lanjutkan neraca saldo disesuaikan, kemudian laporan keuangan dry final di jurnal penutup, dan akhirnya dapatkan laporan keuangan final. Demikian seterusnya, itu siklus akuntansi seperti itu. Baik, sekarang bismillahirrahmanirrahim kita mulai dengan materi kita ya. Nah, laporan keuangannya sebenarnya untuk yang tadi, yang 3 tadi, ya, yang di atas tadi, untuk laba ruginya berbeda, tapi untuk perubahan modalnya sama, neraca juga sama. Jadi yang beda apa Pak? Yang beda di laba ruginya saja. Kita lihat di sini laporan laba ruginya itu ada penjualan, nanti dikurangi retur penjualan, kemudian diskon, didapatkan penjualan bersih, kemudian ini nanti akan dikurangi dengan cost of goods sold ya, atau harga pokok penjualan. Nah, cost of goods sold itu nanti kita bikin dulu laporannya di sini. Nah, cost of goods sold ya. Baru nanti kita taruh di sini, kemudian penjualan bersih kurangi cost of goods sold, itulah penjualan kotor, baru kemudian dikurangi beban-beban. Ya. Beban kemudian dikurangi dengan pendapatan lain dan juga beban lain-lain sehingga didapatkan laba bersih. Nanti kita akan belajar secara khusus ya untuk laporan keuangannya. Baik, sekarang kita lihat bahwa ternyata di perusahaan dagang itu ada 2 metode ya kalau mau ngitung mencatatnya itu. Ada metode periodik dan perpetual ya, ada metode periodik dan metode perpetual. Nah, kita akan pelajari dua-duanya.
Yang periodik ini akan kita pelajari di sesi pertama sampai dengan sesi 7 sampai dengan UTS ya. Sedangkan yang perpetual itu sesi 8 sampai dengan 14 gitu ya. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan metode periodik pencatatannya. Kita mulai dari tadi saya sudah cerita kalau perusahaan dagang itu pertama kali dia akan melakukan pembelian, purchasing ya, purchase. Ya, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya perusahaan dagang ini seperti ini. Nah, oke, dimulai dengan pembelian. Jadi pembelian itu ada tunai, ada yang kredit ya. Kalau pembelian tunai itu pembelian yang langsung dibayar dengan kas. Jadi nggak pakai nunggak gitu ya. Jadi langsung, beli itu langsung. Nah, jurnalnya itu adalah pembelian pada kas. Ya, jurnalnya seperti itu. Kenapa kas? Karena langsung dibayar saat itu juga. Nih contohnya misalnya, PT Hijau Daun membeli barang dari Hijau Tua, perusahaan pemasoknya ya. Jadi membeli barang dagangannya 20 juta, langsung dibayar. Nah, gimana tuh jurnalnya? Jurnalnya ya seperti yang saya tulis tadi ya, pembelian pada kas. Ya, jadi pembelian pada kas 20 juta. Itu ya. Nah, oke. Terus gimana kalau misalnya Adijaya beli mie instan 200 box dari Betamart? Harga per boxnya 50.000 dibayar secara tunai. Ya, jurnalnya yang tadi itu. Tinggal besarnya berarti kalau satu boxnya 50.000, kita beli 200 ya tinggal dikalikan gitu ya. Ini termasuk PR-nya nanti ya. PR-nya dikumpulkan. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, gimana kalau pembeliannya itu nggak langsung dibayar? Nah, itu disebut sebagai pembelian kredit. Kalau tadi pembelian pada kas, karo kredit berarti pembelian pada utang dagang. Jadi muncul utang gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia bayar, ya, maka utang dagang pada kas. Gitu, ya. Tapi nanti oke deh, nanti saya terangkan nanti. Jadi kalau kita pembeliannya secara kredit, itu jurnalnya pokoknya pembelian pada utang dagang. Taunya kalau di kredit gimana Pak? Nah, biasanya di klausula pembeliannya itu ada kata-kata seperti ini. 2, 10, N30, 1/10, N30, atau EOM, end of month. Ya. Nah, ini harus paham ya Anda ya, konsep ini apa maksudnya. Ya. Oke, nanti akan saya terangkan. Ada konsep 210 N30. Nah, itu apa maksudnya? Ya, tapi yang penting di sini sekarang dipahami dulu kalau ada klausula seperti ini berarti oh ini pembeliannya secara kredit, nggak langsung bayar. Nah, kemudian contohnya yang tadi ya, contohnya pakai yang tadi tapi kredit ya. Hijau Daun membeli dari Hijau Tua 20.000 dengan syarat kredit 210 N30. Itu ya. Tanggalnya tanggal berapa nih? Nggak ada tanggalnya ya. Oke. Nah, jadi itu bermakna bahwa si Hijau Daun ini beli 20 juta ya. Maka kita jurnal pembelian pada utang dagang 20 juta ya. Seperti itu. Nah, konsepnya itu tadi yang 210 N30 itu maksudnya apa? Nah, kita harus paham nih, penting nih ya. Jadi disimak yang ini. Nah, misalnya kejadiannya itu di tanggal 1 Maret. Ya, 1 Maret 2021 lah misalnya. PT Hijau Daun membeli dari Hijau Tua 20 juta, ada klausula seperti ini. Maka pas 1 Maretnya kita bikin jurnal seperti ini, pembelian pada utang dagang 20 juta. Nah, maksudnya 210 N30 itu adalah ya, kalau Hijau Daunnya itu membayar 10 hari pertama sesudah tanggal transaksi ya, maka dia akan dapat kortingan atau diskon 2%. Ya, diulang lagi.
Jadi 2/10 itu artinya apa? 2/10 itu artinya kalau hijau daun ini melakukan pembayaran, kan belinya kredit tadi ya, bayarnya itu 10 hari sesudahnya, dalam waktu 10 hari sesudahnya, maka akan dapat diskon 2%.